malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kostapina CHJ Putiroan SPI dengan NIM 21913649528, asal sekolah SMK Negeri 5 Seram bagian Barat Maluku, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Di kesempatan ini juga saya minta kesediaan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. 6, 5, 4, 3, 2. Untuk itu, dengan spontan, siapa yang akan memimpin kita di dalam doa, disilakan. Silakan, Tony. Mari nak, dalam sikap doa ya. Teman-teman serta guru sebelum kita untuk mendahului pelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Oni, silakan duduk kembali. Ya. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua di hari ini ya. Nama yang dibacakan tolong diacungkan tangannya ya. Abraham Riri, hadir Ibu. Alice, Hadir Ibu. Dela, Hadir Ibu. Destrin, Hadir Ibu. Feki, Ziver. Hadir Ibu. Sebelum kita sebagai warga negara Indonesia, dalam berbagai keperbedaan kita, latar belakang kita, ya, kita tidak boleh membawa itu ke sekolah ya. Jadi kita datang dengan berbagai latar belakang, tetapi kita satu. Ya, mari semuanya, mari kita menyanyi lagu nasional sampai Merauke. Saya minta salah seorang siswa untuk memimpin kita. Disilakan yang spontan. Ya, mari teman. Dengan semangat ya, tepuk tangan. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dengan semangat ya, kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tetap satu, ya. Satu untuk membangun Indonesia ini ke depan lebih baik, seperti itu. Jadi yang punya kebiasaan suka malas menyelesaikan tugas, malas belajar di sekolah harus ditinggalkan. Kita semua maju bersemangat belajar untuk
membangun bangsa dan negara ini. Walaupun kita berada di kampung, ya seperti itu, kita tidak boleh ketinggalan dengan teman-teman kita yang ada di kota, ya seperti itu. Karena kita satu semua dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan dulu. Iya, hari ini, ya sebelum Ibu menyampaikan materi ini, ada suatu gambaran yang boleh Ibu sampaikan kepada kamu. Kalau dalam keseharian kita di tempat kita tinggal, sudah pasti kita tinggal di rumah ya. Ya, pasti kita ingin ada tempat di mana kita bernaung atau kita tinggal itu kita merasa nyaman, kan? Kita merasa nyaman. Kadang kalau pada siang hari dengan panas teriknya matahari sering membuat kita bagaimana di rumah kalau kita tinggal di rumah pada siang hari? Panas, ya rasa panas ya. Kalau panas berarti kita keringat ya. Kalau kita panas keringat, kadang di rumah kita pakai apa supaya jangan kita kepanasan? Kipas angin seperti itu supaya membuat kita tetap nyaman di rumah. Kalau malam hari, bagaimana kalau udara itu sangat dingin? Apa yang kita lakukan? Menghangatkan tubuh. Menggunakan apa menghangatkan tubuh? Kain, ya, kain selimut ya, seperti itu supaya kita merasa nyaman, tidur kita merasa nyaman, ya seperti itu. Jadi kita manusia, kita membuat suasana sesuatu itu kita buat supaya kita merasa nyaman, ya. Entah itu terkait dengan suhu, entah itu terkait dengan tempat tinggal kita. Begitu juga dengan ikan. Ikan punya lingkungannya, namanya apa biasanya ikan? Lingkungan ikan namanya apa? Atau mejanya? Air, ya. Air, tempat ikan itu berada. Air itu harus kita buat seorang pembudidaya, dia harus membuat air itu atau meja itu nyaman bagi ikan itu, ya. Misalnya pada siang hari, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kondisi air itu membuat ikan itu tidak nyaman atau biota air itu tidak nyaman? Si pembudidaya itu dia harus tahu, ya, bagaimana dia menciptakan membuat air atau media itu supaya ikan itu bisa nyaman. Itu satu contoh ya. Jadi dalam hal ini yang dibilang air, ya, yang dibuat nyaman itu berarti air itu dia mempunyai satu ukuran supaya dia nyaman. Yang dikatakan ukuran adalah kualitas air atau mutu daripada air itu. Oleh karena itu, di pagi ini kita akan mempelajari tentang teknik pengukuran parameter kualitas air, ya. Jadi bagaimana dikatakan teknik ini? Teknik ini berarti bagaimana kita melakukan, ya, suatu tindakan yang menciptakan suasana air atau media itu membuat ikan atau biota air yang ada di dalamnya itu nyaman. Itu yang dikatakan dengan teknik pengukuran parameter kualitas air. Itulah materi yang akan sebentar Ibu sampaikan. Nah, kita masuk kepada kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini? Kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi kualitas dan kuantitas air pada pembesaran komoditas perikanan. Kemudian, tadi yang kedua adalah mengelola kualitas dan kuantitas air pada pembesaran komoditas perikanan. KD yang akan kita pelajari
suhu dan pH pada pembesaran komoditas perikanan secara tepat. Kemudian yang berikut, Peserta didik mampu melakukan teknik pengukuran parameter kualitas air atau suhu dan pH pada pembesaran komoditas perikanan dengan benar. yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga disilakan. Pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis kestabilan kualitas air pada pembesaran komunitas perikanan dengan benar. Ya, yang keempat disilakan. Peserta didik mampu mengolah pemasangan instalasi air dan udara pada pembesaran komunitas perikanan secara kontinu. Ya, dengan sidang pembelajaran kita yang keempat. Ya, anak-anakku, sebelum kita masuk dalam Ibu menyajikan materi, kita akan masuk di dalam pretest. Pengetahuan juga ya, penyajian materi yang Ibu sampaikan juga harus lebih baik ya, tidak seperti dulu-dulu lagi ya. Tapi kita pahami bahwa memang kita di kampung ya, jadi jaringannya tidak seperti di kota. Jadi kita sesuaikan saja ya, tetap kita berupaya. Oke? Sudah semua? Sudah ada dalam jaringan? Saya bilang kodenya ya. 8192. Bisa ditulis ya kodenya supaya jangan ulang-ulang kalau mungkin jaringannya keluar masuk. 819269. Hendrik peringkat kedua sudah turun. Ya, peringkat ketiga Fado. Dari kuis ini nilai yang tertinggi didapat oleh Unu ya, dengan nilai 6170. Itu ya. Kita telah Ibu boleh melihat kemampuan kalian dalam mengetahui tentang teknik parameter kualitas air. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teknik parameter kualitas air ya. Kita mulai. Dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya, mengapa faktor kualitas air sangat berpengaruh dalam pembesaran ikan? Kualitas air ini sangat penting sampai dikatakan bahwa dia sangat berpengaruh. Siapa bisa menjawabnya? Silakan, Marsi. Karena ikan biasanya hidup habitat di air. Oh, karena ikan punya habitatnya di air. Terima kasih ya Marsi, telah boleh mencoba menjawab pertanyaan mengawali materi yang akan saya sampaikan untuk kalian. Ada lagi yang lain? Saya Ibu. Silakan ya. Karena dapat menyembuhkan pakan alami. Oh, jawaban dari Prilia, faktor kualitas air sangat berpengaruh dalam pembesaran ikan karena dapat menumbuhkan pakan alami. Gitu ya. Kualitas air di sini ada banyak parameter. Ya, kalau kita bicara tentang kualitas air, di situ ada 3 parameter kualitas air. Sama bisa sebutkan untuk air. Silakan Prilia. Parameter kimia, parameter fisika, parameter biologi. Ya, terima kasih Prilia. Ada 3 parameter kualitas air, yaitu parameter kimia, parameter fisika, dan biologi. Nah,
Dari ketiga parameter ini yang tadi saya yang sampaikan pertama bahwa ada yang kita pelajari sebentar adalah pH dan suhu. Yang kedua, mengapa kualitas air itu sangat berpengaruh? Karena faktor kualitas air juga berpengaruh terhadap kesuburan perairan, misalnya kelimpahan plankton. Sudah paham? Kita lanjut ya. Tujuan pemantauan kualitas air pada media budidaya. Jadi wadah budidaya kalau kita pelihara ikan itu kita harus tetap selalu melakukan pemantauan atau pengontrolan. Kira-kira yang dikontrol itu apa saja yang kamu lihat setiap hari? Pernah? Misalnya apa saja yang dikontrol atau dipantau? Suhu air. Suhu air. Ada lagi yang lain? pH. pH. Ya, bukan cuma untuk parameter tetapi juga kuantitas daripada air itu. Apakah ketika air itu semakin menurun kita biarkan saja? Apakah kita cuma mengecek atau mengontrol tentang pH, ya parameter lain? Lalu bagaimana dengan kuantitas airnya? Air itu semakin menurun dari permukaan yang semestinya itu, lalu kita biarkan saja? Tidak perlu. Jadi itu juga harus diperhatikan atau yang dikatakan dengan pemantauan kualitas air. Kita lanjut. Apa tujuan yang pertama? Mengetahui nilai kualitas air. Ya, tujuan pemantauan kualitas air yang berikut adalah membandingkan nilai kualitas air dengan kualitas air yang ideal untuk budidaya. Kemudian berikut lagi, menilai kelayakan suatu sumber daya air untuk kepentingan tertentu. Menilai kelayakan suatu sumber daya air untuk kepentingan tertentu. Sekarang kita masuk kepada faktor yang berikut adalah suhu. Dikatakan di sini bahwa suhu merupakan controlling factor. Ya, satu istilah ini dikatakan controlling factor. Apa maksud daripada suhu merupakan controlling factor? Artinya suhu ini dia sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor yang lain. Misalnya saja suhu naik di dalam satu wadah kita, wadah budidaya. Suhu itu naik ketika kita mengukur suhu. Kita mengukur suhu menggunakan alat ukurnya apa ya? Termometer. Kita mengukur suhu, suhunya naik. Lalu kita biarkan saja. Apa yang terjadi dengan air itu? Pasti akan berpengaruh untuk faktor-faktor yang lain lagi. Ya, ketika suhu itu naik, maka DO atau apa? Terlarut itu akan menurun. Kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air juga mengakibatkan peningkatan dengan naiknya suhu yang selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Kita lanjut pada faktor yang berikut adalah pH. Apa itu pH? pH air, kondisi sifat senyawa-senyawa air. Kemudian yang berikut adalah kisaran nilai pH. Kisaran nilai pH itu yang sebentar nanti kita praktek itu dari 1 sampai 14. Ya. Angka kurang dari 7 menunjukkan air bersuasana asam. Ingatkan, kalau asam itu bukan seperti yang di rumah ibu kamu pakai asam apa tuh? Jeruk, Pak? Untuk masak ikan misalnya, bukan. Yang dikatakan asam itu bukan, Pak. Kemudian sedangkan lebih dari 7 menunjukkan
menunjukkan suasana basah. Basah di sini bukan basah yang kita kena air kalau kita basah, ya. Karena di sini basahnya tidak pakai H. Terus nilai pH yang baik bagi yuta air adalah 7 sampai 8,5. Itu yang dikatakan pH optimal, nilai pH yang optimal. Gitu ya. Kemudian yang berikut, bila pH air atau lebih sedikit dari 7 menunjukkan proses penguraian bahan organik kecil dan DO tersedia dalam jumlah yang baik. Jadi haruslah kita menjaga pH itu yang dikatakan ini pH optimal itu 7 sampai 8,5 itu berarti 7 ini dia masih masuk di nilai yang optimal yang baik. Sehingga dengan demikian kalau pH-nya dijaga itu 7, maka DO-nya tersedia dalam jumlah yang baik. Gitu ya? Kemudian bila pH lebih dari 9 dapat mengganggu kehidupan ikan dan tumbuhan pakan alami, ya, tumbuhan dalam arti ini pakan alami, tumbuhan tingkat rendah, ya. Bahkan nafsu makan ikan menjadi menurun kalau pH-nya lebih dari 9. Kita lanjut. Kuantitas air. Kuantitas air. Kuantitas berarti jumlah atau volume air. Saya minta Yeris tolong baca dulu yang pertama. Dampak penurunan volume air pada wadah budidaya. Suhu air akan Fluktuasi. Konsentrasi saluran air cenderung lebih tinggi. Kondisi volume air yang kurang menyebabkan DO air menurun. Konsentrasi salinitas air cenderung lebih tinggi. Jadi kita bisa dapatkan ini tidak sama ini sebenarnya menjadi normal juga ya. Di atasnya warna-warnanya ini juga ada 2 titik. Itu di air sumur ini pH-nya 7. Oke, sekarang kita menuju tandem, kita ambil sampel airnya. Ya, sampel yang kedua, ya, air sampel yang ada di tandem. Kita tes dulu. Bentar aja. Ini sudah. Ini yang air biasa tadi. Ini kita akan dulu dengan pH-nya. Ternyata pH-nya di angka normal, setelah itu yang normal ini di angka 7. Ini saya campurkan dalam kandung tadi probiotik dan klorin. Ya teman-teman, jadi normal itu. Ya, yang berikut. Nah ini suhu lingkungan awal sekitar 29 derajat Celcius. Berkisaran 26 derajat Celcius, artinya suhu lingkungan itu lebih panas suhu lingkungan dari suhu air. Ini kita harus ke kolam sensor. Ini kisaran suhu
lebih kurang dari 28 Celsius. Ya, perhatikan ya, sudah kamarnya itu. Wadah yang ketiga, orang sana. Suhu awal 29 derajat Celcius. Kemudian langsung saja kita laksanakan pengecekan suhu pada kolam kawah. Hasil akhir saya dapat mengamankan kurang lebih 3 sampai 5 menit dan hasilnya menunjukkan 29 derajat Celcius. Ya, demikian ya tayangan video terkait dengan bagaimana kita mengukur nilai pH dan juga suhu air wadah budidaya. Ya, Di saat ini sebelum kita masuk di dalam diskusi, apa yang boleh Ibu sampaikan lewat materi dan juga video ya tayangan yang kamu saksikan itu, mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti ya. Ibu berikan kesempatan untuk kamu sebelum kita masuk di dalam diskusi. Silakan siapa yang mau, silakan ada yang mau bertanya. Oh, Ferti ada. Ferti, pertanyaannya? Kenapa kondisi kualitas air yang buruk dapat memicu perkembangan penyakit? Oh, Ferti bertanya. Pertanyaannya bunyinya begini. Mengapa kualitas air yang buruk dapat memicu timbulnya penyakit? Wadah budidaya itu kita tidak memperhatikan dia punya kualitas air. Kalau bicara kualitas air itu berarti menyangkut beberapa parameter yang kamu ketahui lewat 3 kelompok itu, fisik atau fisika, kimia dan biologi. Kalau kita tidak memperhatikan biologi, misalnya planktonnya dengan kelimpahan plankton apa blooming alga, itu juga dapat menyebabkan penyakit. Kenapa dikatakan penyakit? Karena penetrasi cahaya itu tidak masuk di dalam air dengan baik. Itu contoh baru satu parameter. Belum lagi yang lain. Ferti bisa dipahami? Terima kasih Ferti telah memahami apa yang dijelaskan. Ada mungkin yang lain bertanya apabila Ibu mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan Aisyah. Ibu, kenapa kita harus menaikkan volume air pada wadah budidaya saat permukaan air menurun? Ya, sama bisa biar sedikit saja jawabannya. Deskrip, oh sebentar, Obama, silakan. Supaya suhunya bisa optimal. Bisa suhu airnya bisa optimal. Ada yang lain lagi? Ya, terima kasih Obama ya. Apa yang Ibu mau bertanya dulu? Ya, giliran Ibu yang mau bertanya. Kenapa oksigen terlarut atau dissolved oksigen DO itu harus dijaga atau dipertahankan dalam wadah budidaya? Siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Oh, silakan. Ria. Karena ikan membutuhkan oksigen, jadi apabila DO-nya menurun, maka ikan akan stres. Oh iya, terima kasih Ria. Ada yang mungkin mau melengkapi? Asya? Ya, jawaban yang disampaikan oleh teman kamu Ria itu benar. Ya, itu kira-kira yang boleh disampaikan. Tidak ada yang bertanya lagi? Ya, kita masuk di dalam diskusi ya. Ya, kita akan masuk di dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD bagi kamu untuk sama-sama dikerjakan. Satu kelompok 2 ya.
dengan dia punya universal pH-nya sekali. Dua orang satu ya. Ya. Ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan dalam praktek itu. Kegiatan yang pertama, kamu melihat langkah-langkah kerjanya itu untuk bagaimana kamu bisa mengukur suhu. Kemudian yang kedua, kegiatannya mengukur pH air. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika sebentar nanti kamu sampai pada wadah budidaya, kamu melihat dan mengamati kira-kira apa yang harus kita lakukan terkait dengan materi yang disampaikan dan juga tayangan video itu. Seperti itu ya. Dikerjakan, silakan waktunya. Jadi nanti ini diisi ya. Ini diisi ya. Nah, kan? Perhatikan di sini. Kamu lihat ini cara untuk mengukur suhu. Kamu catat waktunya pada saat mulai kamu mau mencelupkan itu parameternya, dicatat waktunya. Kemudian wadahnya apa? Ada 3 wadah yang kita pakai, dicatat wadahnya apa. Tolong dibahas ya secara kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri supaya sebentar kesimpulan itu semua punya masukan ya. Jangan satu orang kerja. Kerapu, nah, ikan pada air, layang dan bisa untuk mengukur pH. Mengukur pH mirip saja dengan ini, ya. Termometer jangan dipegang ya di bagian tali saja, ya. Kalau kamu kena itu termometernya itu nanti pengaruh kamu punya suhu tubuh, ya. Kemudian yang berikut teman kamu yang putri, mari silakan nanti dimasukkan ya pada 3 wadah ini ya. Ya. Jadi jangan kasih masuk semua, mungkin di ujungnya kamu pegang ya yang kering seperti itu. Disilakan. Yang satu mencatat ya. Mencatat, mau bawa HP supaya bisa melihat waktu. Dipegang awasnya, jangan sampai jatuh ya. Jangan sentuh batangannya itu. Lalu ini kertas rambutnya tolong diambil. Itu ada 3 masing-masing wadah ya. Tolong diambil lagi 3-nya supaya sesuai terus 2 warna ya. Silakan. Itu tadi warna awalnya apa? Yang di tangan kanan tuh. Ini pasti ketiga tuh. Sampai
Ada? Di saat ini masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya mulai dari kelompok Nemo, silakan. Selamat siang teman-teman serta ibu guru. Selamat siang. Di siang ini kami dari kelompok Nemo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk teman yang telah siap, saya persilakan. Pengukuran suhu air. Yang pertama, Tolong diangkat ini supaya suaranya. yang pertama waktu 12.00 WIB jenis wadah kolam tanah sebelum pengukuran 30 derajat Celcius. Di saat ini Ibu menilai ketiga kelompok dalam melakukan diskusi kelompok, keaktifan masing-masing, ya, pribadi dalam melakukan diskusi, menjawab pertanyaan, dan lebih lagi waktu saat di lapangan turun praktek melakukan proses aklimatisasi. Ketiga kelompok 1 dan 3, 2 dan 3 itu baik, ya, semua baik. Tetapi ada yang paling terbaik di antara ketiga kelompok ini. Saya berikan penghargaan yang terbaik bagi kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Nanti ada kesempatan lagi, berusaha lagi yang terbaik supaya mendapat hadiah. Ya, kelompok 1 diterima hadiahnya, mungkin dipakai untuk membuat buku tulis atau catatan, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini. Kita akan ketemu pada pertemuan berikut dengan materinya adalah pengelolaan kualitas air pada wadah pendederan. Ya, akan kita lakukan. Kan kita tadi lakukan aklimatisasinya di Pampelon, ya. Kita cari lagi tentang aklimatisasi, bagaimana dilakukan aklimatisasi pada KJA, pada tambak dan kolam. Gitu ya? Ya, Ibu. Oke. Kiranya apa yang mau Ibu sampaikan di hari ini, mata pelajarannya kamu bisa pahami itu, dapat dimengerti, dan dapat berguna bagi masa depan kamu. Ya, itu ya. Kemudian mengakhiri pertemuan, kita akan ada di dalam doa, dan Ibu minta dengan spontan satu orang maju untuk memimpin kita dalam doa mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini. Amin. Teman-teman, saya belum telah terdapat Yesus di siang hari ini menyertai kami karena aktivitas yang kami jalankan dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami sudah habis beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati dari kami supaya apa yang tadi Tuhan kami berikan bisa tertanggung dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Sami.